Selain dikenal sebagai presiden pertama RI dan Bapak Proklamator, sebelum terjun ke dunia politik, Soekarno juga dikenal sebagai arsitek. Di Kota Bandung, sejumlah karyanya masih terjaga. Di Kota Bandung, sang proklamator Soekarno mengawali perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia menentang penjajahan dan menemukan gagasan besarnya tentang Indonesia. Itulah sebabnya Bandung punya situs-situs sejarah yang merekam jejak presiden pertama itu. Tujuan utama Bung Karno ke Bandung adalah melanjutkan pendidikannya di Teknis Hoke School yang kini dikenal Institut Teknologi Bandung (ITB). Di kampus yang berada di utara Bandung ini, Soekarno tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Teknik Sipil. Soekarno dinyatakan lulus pada 1926 dengan gelar insinyur. 36 tahun kemudian, Soekarno diberi gelar doktor oleh alma maternya. Pemberian gelar doktor honoris causa dalam ilmu teknik ini bukan karena posisinya sebagai kepala negara saat itu, namun karena daya cipta dan imajinasinya yang besar, sehingga mampu membuka wawasan dan mempeloporinya perkembangan keteknikan modern. Setelah melalui perjalanan panjang, Soekarno meresmikan ITB pada 2 Maret 1959. Tugu Soekarno di tengah kampus ITB menjadi penanda peristiwa bersejarah tersebut. Sebagai arsitek, Soekarno menciptakan beberapa karya bangunan di Bandung. Kebanyakan rumah tinggal untuk pribumi kelas atas, seperti rumah di Jalan Gatot Subroto nomor 54 dan 56, dan rumah di Jalan Kasim nomor 6 dan 8. Bentuk atap tumpang atau limasan dengan ornamen pada puncak atap jadi ciri khas bangunan karya Soekarno. Sang pemilik juga menjaga keaslian rumah yang dibangun tahun 1925 ini. Mulai dari batu-batu yang ada di dinding, semuanya tidak ada yang berubah. Sampai gentingnya pun, untuk mengganti genting itu hati-hati sekali kita. Supaya itu memang genting yang dibuat pada saat masa-masa Bung Karno dulu. Tidak merubah desain aslinya. Namun sayang, belum ada bukti yang menegaskan rumah ini adalah karya Bung Karno. Selain rumah tinggal, ada juga gedung perkantoran yaitu Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) di Jalan Lengkong yang bergaya arsitektur Art Deco. Tak ada perombakan besar selain perubahan warna cat, perabotannya, serta penambahan beberapa bangunan di bagian belakang gedung aslinya. Kini gedung tersebut beralih fungsi menjadi hotel. Bung Karno sempat membentuk Biro Jasa Arsitek. Namun selama 2 kali terjun di bidang perancangan bangunan, Soekarno menghasilkan segelintir karya. Bukti yang menyangkut hasil karyanya juga sulit ditemukan. Tapi kesempatan untuk di bidang itu memang tidak begitu tertarik Bung Karno. Karena lebih banyak dia meninggalkan tugas-tugas sebagai arsiteknya. Dia lebih menggeluti kepada politik dan perjuangan. Memang ada beberapa bangunan-bangunan sisa yang ada di Bandung ini. Walaupun itu bangunan itu sudah berubah bentuknya, ya memang sangat disayangkan kenapa bangunan itu harus di bumi hanguskan. Apa karena itu karena berbau Soekarno yang harus dimusnahkan? Itu sangat disayangkan. Soekarno punya gaya sendiri dalam setiap karya arsitekturnya. Meski sempat mendapat kritik karena terlalu kebarat-baratan, namun Soekarno mencoba menyampaikan pesan bahwa pemikirannya dalam setiap karyanya. Upaya Bung Karno ini tidak terlepas dari keinginan Bung Karno untuk memajukan bangsa ini melalui visi dalam arsitekturnya. Bahwa arsitektur di Indonesia itu juga tidak boleh menutup diri dari pengaruh dari luar, begitu ya. Tapi kalau kita lihat beberapa gedung yang kita mungkin sudah baca di beberapa literatur, karya beliau juga tidak bisa terlepas dari latar belakang pendidikan beliau, kemudian dengan siapa beliau bergaul. Bung Karno juga terlibat dalam merancang bangun hotel bintang 5 tertua di Bandung, Grand Preanger. Dari sinilah nama Soekarno semakin dikenal dunia. Selama seperempat abad, hotel bergaya Indies Empire ini jadi kebanggaan orang-orang Belanda di kota Bandung. Dan kini juga jadi kebanggaan warga Bandung. Ya, jadi Bung Karno itu belajar dari Schumacher sebagai gurunya, dan Schumacher itu mendesain gedung kita di Wing Asia Afrika, sementara Bung Karno sendiri mendesain untuk kita punya Naripan Suite. Dan itu memang jadi suatu kebanggaan buat hotel kami.
Grand Preanger jadi titik penting sejarah kolonial Belanda di Bandung. Padahal sebelum jadi hotel, Preanger adalah toko yang menyediakan kebutuhan bagi para pemilik perkebunan yang sering menghabiskan akhir pekannya di Bandung. Desi Juliani, Deki Nawazaki melaporkan untuk NET.